dan apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dikisahkan ada dua orang malaikat yang bertemu di muka bumi. Malaikat pertama berkata kepada malaikat yang kedua, "Wahai temanku, aku mendapatkan tugas yang aneh dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada satu orang soleh yang mana dia umurnya sudah tua dan dia memiliki satu keinginan, tapi aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggagalkan keinginan orang yang soleh tersebut. Sesungguhnya apa yang diinginkan sangat simpel, sangat mudah, tapi aku ditugaskan oleh Allah untuk menghalang-halangi agar apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi hajat daripada orang soleh tersebut tidak tercapai, sampai orang soleh tersebut meninggal dunia." Maka malaikat kedua pun berkata, "Temanku, aku juga mendapatkan tugas yang aneh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu ikan yang mana ikan itu ada di 7 lautan daripada orang yang menginginkan, dan orang yang menginginkan tersebut adalah orang yang ahli maksiat. Ikan itu berada 7 lautan, melewati 7 lautan dari orang ahli maksiat tersebut, tapi aku diperintahkan oleh Allah untuk mendekatkan ikan tersebut sehingga sang ahli maksiat itu apa yang menjadi keinginannya untuk makan ikan itu tercapai." Ketika dua malaikat ini lagi asik-asiknya berbicara begitu, maka ada satu malaikat lagi turun dan berkata, "Wahai teman-temanku, jenenge malaikat lah koncone ya malaikat ya, padha kaya awake dhewe. Nek awake dhewe gendo ya koncone gendo, nek awake dhewe ya apa wong apik ya alhamdulillah iso kenal karo wong kiai-kiai, Pak Yai Baidi, dan juga daripada sahabat-sahabat lainnya kan gitu." Ini malaikat yang ketiga datang berkata, "Wahai temanku, aku diutus oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan daripada apa yang menjadi tugas daripada kalian. Malaikat pertama, kamu ditugaskan oleh Allah untuk menghalang-halangi daripada keinginan orang soleh tersebut sehingga tidak tercapai. Kenapa? Karena dia memang ahli ibadah. Dia adalah seorang yang senang beribadah kepada Allah, soleh. Tapi ketika masa mudanya dulu, dia melakukan ada satu kesalahan, dia melakukan ada satu kemaksiatan, tapi karena Allah ridho kepadanya, Allah cinta kepadanya, maka apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi hajat-hajatnya itu satu itu tadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menutup daripada dosa orang soleh tersebut, sehingga kelak di yaumil kiamah dia termasuk daripada orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kamu, wahai malaikat kedua, kenapa Allah memerintahkan untuk memudahkan hal tersebut kepada ahli maksiat? Ketahuilah bahwasannya Allah tidak ridha kepadanya, Allah tidak cinta kepadanya, tapi dia ahli maksiat itu memiliki kebaikan di muka bumi, memiliki sosial, bersosial, memberikan bantuan kepada orang-orang di muka bumi. Maka Allah memerintahkan apapun yang susah sama Allah dikabulkan apa sebagai ganti, apa yang menjadi kebaikan dia di muka bumi langsung diganti sama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kebaikannya langsung dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di yaumil kiamah dia tidak memiliki satupun kebaikan. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil minimal ada 2 hikmah, yaitu yang pertama adalah tentang doa, dan yang kedua adalah tentang istidraj. Sebelum itu saya tak minum dulu. Allah pasti mengabulkan daripada
keinginan, doa-doa daripada setiap hamba-hambanya. Bagaimana mungkin tidak? Setan aja, musuh yang terkutuk, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal mundharin. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tangguhkanlah diriku sampai hari pembalasan. Maksudnya apa? Ketika Allah itu murka kepada iblis, ukhruj, suruh keluar daripada surga, karena tidak mau tunduk, karena tidak mau mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dikutuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia meminta pertangguhan. Ya Allah, tangguhno, maksudnya apa? Panjangno umurku sampai ila yaumi yub'atsun, sampai nanti namanya, kalau sudah namanya hari pembalasan, sampai yaumil kiamah. Jadi umur iblis ki dawa. Kenapa? Karena meminta sama Allah, dan Allah pun mengabulkan apa yang diminta sama sang iblis. Innaka minal mundharin, kamu termasuk daripada orang yang ditangguhkan. Minal mundharin, termasuk yang ditangguhkan. Nah, ini iblis, musuh setan, musuhnya Allah dan musuh kita semua sebetulnya. Mbok meneh nek sing dadi kancane iblis yo akeh saiki kan. Enek sing iso nyeluk demit masalahnya kan. Malaikat diceluk, demit diceluk, nabi diceluk. Saiki modele ngono kabeh iso diceluk. Dadi kancane nabi yo yo, kancane malaikat yo yo, kancane demit yo yo. Dadi mumet saiki. Permintaan, permohonan ataupun doa daripada setan aja dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba yang mukmin, hamba-hamba yang beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkan. Di sini bentuk ud'uni, berdoalah, itu adalah bentuk daripada amr, perintah. Kamu harus berdoa. Jadi kayaknya seolah-olah memerintahkan kepada hamba-hambanya, kamu harus berdoa kepadaku. Maka dikatakan sama Nabi, barang siapa yang tidak berdoa, barang siapa yang tidak meminta sama Allah, Allah akan marah padanya. Kenapa? Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, maka barang siapa yang sering berdoa kepada Allah, Allah akan cinta, Allah akan senang kepada hamba tersebut. Maka doa di sini adalah perintah untuk hamba-hambanya agar berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain perintah, namanya doa ini masuk di dalam kategori ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Bahkan dikatakan sama Nabi, doa itu adalah pokoknya ibadah. Doa itu adalah inti sari daripada ibadah. Al-Hakim menjelaskan bahwasannya kenapa kok doa itu bisa menjadi intisari ibadah. Dikatakan sama Al-Hakim, karena doa itu adalah melepaskan segala daya dan upaya kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan daya dan upaya. Dan juga adalah untuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bahwasannya meyakini segala sesuatu itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya kita berdoa itu tidak ada sia-sianya. Kita mengikuti perintah Allah. Yang kedua, kita termasuk daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innal abda la yukhti'uhu minad du'ai ihda thalas, imma dzambun yughfarulah, wa imma khairun yu'ajjilulah, wa imma khairun yuddakharulah. Sesungguhnya seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak luput daripada salah satu di antara tiga perkara. Yang pertama, yaitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kebaikan yang disegerakan baginya, atau kebaikan yang disimpan baginya.
Jadi seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti di antara tiga itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta atau dosa-dosa yang kita miliki diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah kebaikan yang disegerakan baginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasannya Allah itu mengabulkan doa dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa hambanya sesuai dengan yang diminta. Jadi apa yang diminta, ya Allah, berikanlah rezeki hari ini, ya Allah, sesuk aku butuh bayar utang. Subhanallah, tok tok tok, assalamualaikum. Beb, ini ada titipan beb, alhamdulillah, sesuai dengan yang diinginkan. Ya Allah, aku ki mumet arep dakwah rono rene kok ora ono mobil, kudu dadak ngeber rono rene. Dok dok dok, assalamualaikum beb, ini saya dapat rezeki banyak, ini saya kok pengen isikan ada STNK sama BPKB biar jenengan bisa keluar kota. Alhamdulillah, sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua adalah tertunda karena suatu hikmah. Sama Allah ditunda, sek durung wayahe. Kenapa? Kalau kamu saya kasih sekarang, kamu akan lepas. Kamu akan mendapatkan, kamu akan lupa sama aku Allah. Jadi sama Allah ditunda apa yang menjadi doa-doa kita. Mungkin coba kalau kita ingat-ingat, mungkin kita setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu pernah berdoa sama Allah, ya Allah, buat aku kayak ono lemah sing gede, ya Allah, kasih ono tempat yang enak. Kenapa? Saya ini kepengen biar apa namanya, untuk anak-anak biar nikmat. Saya tuh pengen bangun pondok, saya tuh kepengen begini. Tapi sama Allah dikabulkan pada waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kamu sekarang tak kasih, itu nanti bukan buat pondok, nanti malah bakal mungkin nanti menjadi sebuah permasalahan-permasalahan lainnya. Maka yang kedua, pengabulan doa adalah tertunda karena suatu hikmah. Dan yang ketiga, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Kita meminta, ya Allah, limpahkan rezekimu, ya Allah, ya Rabb, anak-anak gitu, anakku enek siji sing arep ulang tahun, aku ora nyudet piye iki, ya Allah. Sama Allah diganti apa? Kesehatan. Sama Allah diganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Yang itu adalah lebih baik daripada yang kita minta. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Karena kita adalah seorang makhluk, pandangan kita terbatas. Kalau kita meminta sama Allah, pandangan Allah Sang Khalik itu tidak terbatas, sehingga tahu bahwasannya, oh, kowe njaluke A tak ganti B. Apa? Karena B ini lebih baik daripada yang kamu minta. Maka pengabulan doa yang ketiga adalah diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Yang keempat adalah mencegah keburukan dari orang yang meminta. Maksudnya bagaimana? Contohnya adalah mencegah keburukan dari yang meminta itu sebagaimana yang dikatakan sama Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jika kamu memiliki seorang anak kecil, umurnya mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun, meminta sama kamu sebagai orang tua, minta sama lilin yang menyala. Ini anak kita yang umur 1 tahun atau 2 tahun itu minta lilin, mau buat mainan. Kira-kira kita kasihkan atau tidak? Kalau kita memberikan itu lilin kepada anak kita yang masih kecil 1 tahun, pasti akan menjadikan berbahaya bagi dirinya, menjadi musibah, jadi kecelakaan. Jadi dengan tidak diberikan apa yang diminta, itu adalah sebuah kebaikan, menjaga daripada dirinya, daripada sebuah musibah. Maka yang keempat, pengabulan doa dari Allah adalah mencegah keburukan dari orang yang meminta. Yang kelima, yaitu mengakhirkan atau menunda permintaan atau doa dari hambanya untuk kelak di yaumil kiamah. Dan ini adalah sebaik-baik pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sama Allah doa-doa kita itu ditahan untuk kelak di yaumil kiamah sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita. Pernah ada suatu riwayat Allah mendatangkan seorang hamba, wahai hambaku, ini adalah doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia. Kaget. Ya Allah, apa ini semua? Ini adalah doamu.
Yang tidak aku kabulkan di dunia, maka ini adalah untuk memberat timbangan kebaikanmu. Maka langsung timbangannya jelek. Maka sang hamba pun berkata, ya Allah, andai kata engkau tidak mengabulkan semua doa-doaku di muka bumi, maka aku akan menjadi orang yang paling beruntung. Maka seorang wali Allah, seorang alim ulama, seorang hamba Allah yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, banyak kekasih-kekasih Allah itu yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan, berdoa kepada Allah dikabulkan, berdoa kepada Allah dikabulkan, maka menangis, ya Allah, kenapa engkau selalu mengabulkan doa-doaku ya Allah? Mereka menangis, ada apa dengan diriku? Ada kesalahan apa ya Allah, kok engkau membiarkan aku? Jadi dikabulkan doanya itu malah seolah-olah seperti dibiarkan dirinya. Seorang wali Allah meminta berdoa terus, tapi tidak ada harapan untuk terus selalu berharap untuk dikabulkan doanya. Enggak. Seorang wali Allah, kekasih Allah itu yang penting aku berdoa dikabulkan alhamdulillah, tidak dikabulkan alhamdulillah, karena tidak ada sia-sia sama sekali apa yang menjadi doa-doa kita. Maka jangan pernah kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita berhenti berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hajat-hajat kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hikmah yang pertama. Lalu hikmah yang kedua adalah tentang istidraj, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Atha'illah, atau yang terkenal dengan Ibn Atha'illah As-Sakandari. Beliau berkata, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan lak sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Syekh bin Atha'illah menasihatkan kepada kita, takutlah kamu daripada wujud kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadamu, sedangkan kamu masih dalam keadaan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akan menyeret kamu ke dalam istidraj. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka Allah akan sedikit demi sedikit menyeret kamu, menghancurkan kamu, membinasakan kamu dari arah-arah yang tidak kamu duga. Ya, kadang kalau kita ini sering dengar bahwasannya ada satu orang itu berkata, alhamdulillah Beb, setiap saya doa itu diijabah sama Allah. Setiap saya, apa yang jadi keinginan saya di dalam hati itu langsung diijabah sama Allah. Sedangkan orang tersebut la sholah, wala siyam, wala zakah, wala sodakah. Sholat ya ora, poso ya ora, sodakoh ya sesasi pisan, zakat ya ora. Tapi apa yang menjadi keinginannya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mungkin kita banyak melihat, Beb, saya itu sholat tahajud sepertiga malam terakhir, saya itu sholat duha, saya itu ngaji Quran. Ini ya uripku ya kere wae, ora tau sugih-sugih. Sedangkan tonggoku lho bendina mung isine mung dugem wae, isine mung ngrasani wong wae, isine mung ngelek-ngelek wong wae. Ning kok ya sugih, kok ya gampang men sing rezeki saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepadanya. Hati-hati. Ini yang dinamakan istidraj. Bersenang-senang dalam kenikmatan, tidak tahu itu adalah pembiaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bahasa Jawanya itu adalah ngelulu, dilulu karo Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kalau kita ini ahli maksiat, atau teman kita ada yang ahli maksiat, atau ada, tapi kita tidak boleh suudzon ya. Cuman kalau kita melihat ada orang yang ini memang tampak orangnya ahli maksiat, tidak pernah ibadah, tapi kok diguyuri kenikmatan, tidak usah kamu bersedih hati, tidak usah kamu merasa iri hati, tidak usah. Kenapa? Jangan-jangan itu adalah istidraj.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu karo Gusti Allah, tapi nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tadi yang kedua, bahwasanya seorang yang ahli maksiat tapi sama Allah diberikan apa yang diminta, diberikan. Sama Allah dijor. Bahkan itu kalau dia itu orang yang baik, orang yang senang sosial, orang yang senang membantu, tapi dia tidak pernah ada amal ibadah, tidak ada taatnya kepada Allah sama sekali, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi dia baik. Banyak kita lihat orang-orang seperti itu pada zaman sekarang ini. Orang, wah itu sosialnya baik kok, baik. Wah itu orangnya gini-gini, walaupun dia tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi baik kok, baik. Lah ya, makanya jangan heran, rezekinya dicor sama Allah. Kenapa? Allah ingin memberikan, membalas apa yang menjadi kebaikan dia di muka bumi, dibalas semuanya di muka bumi, sehingga kelak di akhirat kalau mau menuntut sama Allah dibukakan, kilo, wes tak balas kabeh. Apa yang menjadi amal kebaikanmu tak balas di dunia, maka di akhirat ini kamu sudah tidak punya amal kebaikan sedikit pun. Maka di situ dia akan menyesal, menangis luar biasa. Waliyadzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk daripada orang-orang yang istidraj. Maka kita harus muhasabah, introspeksi. Jangan kita merasa bangga diri kalau apa yang menjadi keinginan kita selalu dikabulkan pada saat itu juga sama Allah. Jangan merasa, benar aku lagi ning jero ati lagi pengen, aku kok kepengen coklat, teko coklat. Aku kok kepengen kopi, teko kopi. Aku kok kepengen omah, enek sing. Jangan terus merasa bangga. Orang sekarang terus kalau sudah apapun yang ada di dalam hati langsung datang. Jadi dhuwur kaya enek suwiwine. Aku ketoke karo Gusti Allah diangkat dadi malaikat. Ora mung wali meneh saiki wis aku ketoke diangkat dadi malaikat. Nah, tandane aku wis iso ngomong karo para malaikat iki. Nah, repot. Kita harus muhasabah, kenapa kok Allah memberikan setiap yang tak inginkan di dalam hati, jujur langsung teko. Waduh, ya Allah. Maka harus berdoa. Sering-seringlah kita berdoa, memohon kepada Allah, memohon petunjuk, dan juga agar kita dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala daripada istidraj ini. Namanya istidraj itu adalah kita tidak dilihat sama Allah, tidak dianggap hamba sama Allah. Sak karepmu, kowe arep jengking karepmu, kowe arep kuyap. Nek kowe gawe apik, gawe seneng hamba-hambaku, ya tak balas. Tapi di muka bumi, apa? Karena aku tidak ingin kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Kenapa kamu tidak pernah meminta sama aku? Kamu tidak menganggap aku ada. Kamu tidak pernah berdoa kepada aku. Kamu menganggap bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Jadi ya buat apa? Aku memberikan kebaikan untukmu di yaumil qiyamah. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Semoga apa yang menjadi doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengabulan dalam sebaik-baik waktu menurut Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sebaik-baik kita, dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah kita dijauhkan daripada golongan-golongan yang jelek. Insyaallah kita dijauhkan daripada termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjaga daripada guru-guru kita, dimanapun mereka berada, dijaga dalam penjagaan Allah yang sempurna, dilimpahkan rezeki yang barokah, dilimpahkan akhlak Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah apa yang menjadi hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hutang-hutang mereka diberikan kelancaran untuk bisa menyelesaikan semua hutang-hutang tersebut. Dan insya Allah Allah mengangkat derajat daripada guru-guru kita, diterima semua amal ibadahnya, dan juga dihapuskan segala dosa dan salah-salahnya. Dan insya Allah kita, orang tua kita, guru-guru kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang beruntung, baik dunia maupun beruntung daripada akhirat. Anallahu yaj'aluna wa iyyakum minal muttaqina tsabitin alal qadamil qawim wa bi suhbatir rasul karim wa yadkhuluna fi hisbi ahlillahil muflihin wa yamunnu bisyifaa'i wal lutfi lana khasah wal ikhwan alladhin wal ikhwan al mu'minina 'ammah wa yaj'aluna min ar-radiyyin al hadil mahdiin wa man hadara hadzal jam'a yaktubu Allah minal muttaqin as-salihin wa anna Allah yuhyil quluba bima ahya bihi qulubal 'arifin wa yaktubuna fi diwan ibadihi al muttaqin. Allahumma ya 'alim yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya 'aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma kama namta 'alaina bil islam zidna minhu wa kama namta 'alaina bil iman zidna minhu wa kama namta 'alaina bil 'afiyah zidna minha wa kama namta 'alaina bil umri barik lana fi bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pengajian tadi sudah disampaikan oleh Habib. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Kalau sekiranya ada pertanyaan, silahkan dengan menulis di situ. Sebelum kami lihat di catatan ini ada pertanyaan Habib. Bagaimana menebus dosa seseorang yang tidak membayar hutang dikarenakan orang yang dipinjami itu sudah tidak diketahui atau mungkin meninggal dunia. Nah, pertanyaannya itu juga masih terkait bagaimana membayar dosa tidak melakukan sholat, lupa tidak melakukan sholat, atau ya pokoknya tidak melakukan sholat, kemudian bagaimana membayar, mohon pencerahannya Habib. Mungkin itu bisa disampaikan. Jadi Yang pertama tadi, jadi bagaimana menebus dosa karena tidak membayar hutang yang dipinjami itu tidak diketahui adanya atau sudah meninggal dunia. Tadi merasa dulu berhutang. yang dipinjami atau yang meminjami ya? Yang meminjami mau membayar. Yang dipinjami membayar. Yang mau meminjami mau membayar, yang dipinjami sudah tidak ada atau mati. Yang meminjami. Kebalik. Ya. Yang dipinjami sudah tidak ada. Yang dipinjami membayar utangnya kepada yang meminjam. Yang pinjam mau membayar. Nah, Tapi mau membayar kemana? Yang dipinjami tidak tahu. yang meminjami sudah meninggal. Yang meminjami. Ya. Ya. Betul, namanya setiap hamba-hamba Allah itu, amal-amal ibadah itu ada yang bentuknya adalah kepada Allah, ada yang kepada makhluk ya. Jadi muamalah itu ada ma'al khaliq dan ma'al makhluk, dan dua ini harus berimbang. Maka ada sebuah kisah itu bahwasannya besok kelak di dalam surganya Allah itu ada orang yang di surganya Allah tapi memiliki keburukan di leher, atau di riwayat lain ada di dahinya sini, hitam, kelihatan jelek gitu. Ditanya kenapa? Karena aku hutang tidak bayar, belum sempat bayar. Maka kita harus, namanya kalau hutang itu harus bayar. Maka sering kan kita dengar kalau kita ada jenazah dikuburkan, maka terus dari ahli keluarga itu berkata bahwasannya masalah hutang piutang nanti kepada ahli waris. Dan ini memang harus disampaikan siapa ahli warisnya yang bisa didatangi untuk masalah hutang piutang, karena ini penting. Berhubungan dengan makhluk ini sangat penting, karena itu sampai besok itu memang susah. Kecuali orang yang meminjami itu adalah sudah ikhlas ridho ketika dia mau meninggal. Ketika mau meninggal, ya Allah, aku telah mengikhlaskan semua orang yang berhutang kepadaku pada saat ini juga telah aku hapus daripada hutang-hutangnya. Maka di situ setiap hutang-hutangnya dia akan menjadi amal sedekah bagi dia, dan orang yang dihutangi tidak mempunyai kewajiban lagi. Nah, terus bagaimana kalau seandainya ada yang hutang lalu mau bayar, ternyata yang mau dibayar itu yang mau dibayar itu, yang menghutangi itu sudah meninggal, yang sudah dihutangi itu sudah meninggal. Maka caranya adalah dengan kita mencari ahli warisnya. Kalau dia ada ahli waris, anak, istri, ataupun cucu, atau siapa, coba dicari ahli warisnya siapa dan berkata bahwasannya aku dulu pinjem, aku dulu hutang sama orang tuamu. Nah, ini aku ingin membayar. Seperti itu.
Lalu bagaimana seandainya ada satu orang tua sendirian hidupnya, tidak mempunyai sanak saudara atau tidak diketahui sanak saudaranya, kita pinjam sama orang tersebut, dipinjami, lalu ketika membayar ternyata orang tua yang sendirian itu telah meninggal. Lalu bagaimana ini, Beb? Nah, caranya adalah seumpama kita punya hutang 500.000, maka sodakohkan 500.000 itu untuk menjadi dengan atas nama daripada orang yang menghutangi kita. Masukkan ke masjid, kasihkan majelis, kasihkan pondok pesantren untuk membantu pengajian di atas namakan daripada orang yang menghutangi kita telah meninggal. Karena tidak tahu, sudah tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga, tidak ada, ya ini disodakohkan untuk ini. Ya Allah, dengan niat, ya Allah, aku ingin membayar hutang, tapi karena orangnya telah meninggal dan tidak ada ahli warisnya dan aku tidak tahu, maka ini aku sodakohkan atas nama yang meninggal, yang menghutangi tersebut. Jadi insya Allah setelah itu kita lepas daripada hutang. Tapi yang pertama cari dulu daripada ahli warisnya. Seperti itu. Lalu pertanyaan kedua adalah dosa tidak melakukan sholat atau puasa Ramadan. Kalau berbicara masalah ibadah-ibadah yang utama ini, maka memang hukum daripada melakukannya itu adalah fardu yang luar biasa ya, fardu ain, sehingga jika tidak bisa melakukannya tetap kita harus mengqadha, sebagaimana puasa min ayyamin ukhar, pada kamu bisa mengganti di hari-hari lainnya. Kita keluar dari puasa Ramadan dalam keadaan kita masih berhutang, maka kita bayar dengan apa? Dengan berpuasa. Tidak harus Syawal, kalau bisa Syawal langsung dibayar, ya sudah. Kalau tidak bisa, ya keluar dari Syawal, ya tidak apa-apa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kapan bisanya bayar. Puasa tetap harus dibayar. Begitu juga dengan namanya sholat. Saya tidak tahu, Beb, saya itu lupa. Saya itu sholat subuhnya itu bolongnya berapa. Ya sudah, qadha, diniati, dihitung. Perhitunganmu berapa? Seumpama kira-kira saya itu luput sholat subuh selama setahun ini sekitar 11 bulan. Wah, itu kurang ajar. Orang niat. Seumpama kita, sekitar kira-kira 10 kali saya tidak sholat subuh, maka qadha. Bagaimana cara qadhanya? Ya qadhanya mungkin yang lebih baik itu adalah ketika kita sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita berdiri lagi, usolli fardhu subhi rak'ataini qadha'an lillahi ta'ala. Jadi qadha, sholat subuh qadha. Apa? Untuk mengqadha daripada terus. Lah ini orang-orang itu kadang memang lucu ya, begitu juga saya kadang lebih mementingkan sunnah daripada fardu. Jadi kita ini punya hutang wajib sholat maghrib, tapi habis sholat maghrib kita tidak sholat maghrib lagi qadhaan, tapi kita lebih mementingkan sholat sunnah. Puasa, alhamdulillah, Beb, saya ini puasa sunnah tidak pernah bolong. Terus puasa Ramadan gimana? Kalau puasa Ramadan saya masih punya hutang. Loh, ya kamu lebih baik yang wajib dulu kamu bayar. Setelah kamu bayar, baru yang sunnah kamu lakukan. Begitu juga namanya sholat. Maka dikatakan, saya lupa di kitab apa, daripada kamu sholat sunnah rawatib, daripada kamu membaca wirid-wirid setelah sholat, afdol, lebih baik adalah kamu sholat qadha daripada sholat-sholat yang pernah kamu tinggalkan, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Lebih baik kamu melakukan daripada yang wajib dulu, daripada yang sunnah. Orang sekarang itu senang melakukan sunnah, tapi yang wajib malah hilang. Puasanya, alhamdulillah 3 hari saya puasa mutih, masya Allah. Ramadan malah udat-udat karo ngopi lagi. Jadi begitu. Jadi ketika ada namanya puasa atau sholat wajib yang tidak kita lakukan, yang kita meninggalkannya, ya kita harus qadha secepatnya, sebelum ajal menjemput kita, sebelum datang kesusahan, sebelum datang kesempitan. Maka ayo
kita bayar daripada apa yang menjadi hutang-hutang kita di dalam sholat maupun di dalam puasa. Gitu. Terima kasih Habib. Ini ada pertanyaan dari peserta dari Tangerang ini kelihatannya, dari Pak Hakim ya. Silakan operator dihubungkan supaya Pak Hakim langsung bertanya. Silakan Pak Hakim. Bisa dengar Pak Hakim? Ya, baik. Silakan Pak Hakim. Silakan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ini. Bisa, nggak apa-apa, diulangi lagi biar jelas. Ya. Ya. Hajat ya. Ya. Hmm. Ya. Ya, khair Pak Hakim. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi intinya bahwasanya kalau punya hajat, keinginan ingin mewakafkan tanah untuk makam atau bangun musola, tapi sebelum hajat terlaksana telah meninggal dunia, itu dosa apa enggak ya? Wes itu malah jenengan itu malah dapat pahala yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena punya niat, sebagaimana yang pernah minggu lalu kita sampaikan, itu niat ini yang sudah mendapatkan. Jadi awake dhewe duwe niat arep bangun musola, ya Allah aku niat pengen bangun musola tanahku arep tak kakek nek wis rampung urusanku iki. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Dipanggil sama Allah dikasih ganjarannya iki. Ganjaranmu bangun musola, ganjaranmu bangun pondok pesantren. Tidak mendapatkan dosa sama sekali, tapi mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Lalu yang ditinggal bagaimana, Beb? Lah, yang ditinggal ini kalau keinginan daripada seseorang di dalam hati tidak disampaikan, ya sudah selesai. Tidak ada masalah. Anak istri ataupun ahli warisnya juga tidak mempunyai tidak harus kewajiban untuk melaksanakan daripada keinginan tersebut. Kenapa? Karena dalam pribadi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi bagaimana seandainya keinginan itu diucapkan kepada ahli warisnya, lalu dia meninggal belum terlaksana. Seumpamanya saya punya anak istri dikumpulkan, iki lho lemahe awake dhewe tanah kita yang di sana tuh kok ada kepinginan ya itu untuk diwakafkan atau dihibahkan untuk jadi pondok pesantrennya Pak Yubaidi biar tambah besar, seumpama seperti itu. Belum waktunya meninggal. Lalu bagaimana? Lah ini ahli warisnya, karena ini adalah sebuah keinginan, maka itu boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Kenapa kok gitu? Boleh dilaksanakan adalah untuk menyenangkan, untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu apa yang menjadi keinginan orang tuanya diberikan, dan itu akan menjadi jariah daripada pribadinya dan orang tuanya. Tapi kalau seumpama sang orang tua berkata, "Nak, kuwi sesuk kek no ngene-ngene, aku urip apa aku wis mati, kuwi
kekno untuk menjadi musola atau untuk menjadi pondok pesantren. Nah, ini menjadi wasiat. Nah, kalau wasiat itu harus dilaksanakan asal tidak melebihi daripada waris. Ya, duwe ini lemah mung kuwi tok, anake 5, lemahe 200 meter, anake 5, dan orang tuanya berwasiat, nek aku mati omahku lemah sak omahku arep tak keke pondok pesantren. Lah terus warisnya untuk apa? Nah itu batal wasiatnya. Kenapa? Karena waris itu ada hak waris. Jadi wasiat itu tidak boleh melebihi daripada waris. Seperti itu. Dan seumpama itu yang pertama tadi adalah kalau menjadi keinginan boleh dilaksanakan atau tidak. Kalau wasiat itu memang dia berlebihan dan anak ingin menjadi anak yang berbakti, anak yang menyenangkan kedua orang tuanya, anak yang menyenangkan orang tuanya yang sudah meninggal, itu boleh dilaksanakan. Jadi tidak ada dosa di sini, terkecuali itu adalah wasiat yang mana punya banyak tanah dan wasiat itu tidak dilaksanakan. Nah itu lain lagi, nanti itu perhitungannya daripada anak-anaknya. Mungkin seperti itu Pak Hakim, kira-kira bisa dimengerti. Terima kasih banyak Amin, sudah clear sekali ini jelasannya sangat detail dan jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Baik. Terima kasih Pak Hakim atas partisipasinya. Terus Habib, ini ada pertanyaan lagi Habib, yaitu kita sebagai orang tua itu punya amanah, yaitu mendidik anak-anak kita. Nah, sebagai orang tua kita akan mendidik anak kita untuk berilmu dan berakhlak. Pertanyaannya Habib, yang diutamakan berilmu atau berakhlak, mana dahulu Habib? Terima kasih jawabannya Habib. Ini sudah masuknya beda bab ya, tapi tidak apa-apa. Jadi antara ilmu dan adab. Ya, ilmu dan adab kan gitu ya. Iya, Habib. Antara ilmu dan adab. Itu ada satu orang ulama itu yang ditanya, apa yang kamu dapatkan daripada gurumu selama engkau belajar bertahun-tahun kepada gurumu? Aku mendapatkan ilmu 20% dari guruku, sedangkan 80% adalah adab, dan aku berharap aku mendapatkan 100% adab dari guruku, karena al-adab itu lebih baik daripada ilmu. Adab lebih baik daripada ilmu. Cuman orang bisa beradab itu kalau orang punya ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa beradab kepada orang tua, beradab kepada guru, beradab kepada makhluk Allah yang lainnya kalau tidak mempunyai ilmunya. Jadi yang penting adalah adab daripada ilmu. Cuman untuk kita bisa beradab, kita harus punya ilmu bagaimana kita beradab. Jadi mumet lah. Adab dan ilmu. Insya Allah bisa dipahami dan insya Allah bisa kita kupas di waktu lainnya masalah adab dan ilmu ini, insya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih Habib, sebagai orang tua bisa tercerahkan jadi beradab dan berilmu ya. Habib, mungkin terakhir Habib pertanyaannya, sekarang ini kita pada masa mau new normal dari PSBB, yaitu kita masih dalam masa pandemi, yaitu COVID-19, yang menurut beritanya Amerika itu yang terkena infeksi atau terinfeksi positif corona itu ada 2 juta orang lebih, dan yang meninggal dunia ada sudah lebih dari 200.000. Nah, pertanyaannya begini Habib, bagaimana seorang ulama atau orang tua atau umaro dan rakyat itu cara introspeksi pada masa wabah corona ini, Habib? Mohon penjelasannya, terima kasih.
Jadi muhasabah, introspeksi oleh para manusia ya, profesi ulama dan rakyat terhadap datangnya wabah corona ini. Terima kasih. Ya, jadi bahwasannya namanya setiap kita itu kalau mau sekolah itu pasti ada namanya ujian naik kelas, ujian dari SD ke SMP, pasti ada namanya ujian. Maka begitu juga tingkat keimanan kita, tingkat derajat kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diuji adanya tidak naik kelas terus. Kita ya TK terus SD SD terus lah, kenapa? Alhamdulillah Beb, saya ini tidak pernah dapat tidak pernah dapat musibah dari Allah, tandanya Gusti Allah kepengen gue TK terus. Nah. Tapi kalau kita sering mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwasanya Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah menginginkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan namanya musibah-musibah, ujian-ujian. Nah, salah satu ujian yang kita hadapi sekarang adalah dengan adanya COVID-19 ini ya. Ada namanya virus corona. Seperti itu. Terus bagaimana Bebla, ini adalah sebetulnya sebuah introspeksi, pemaksaan introspeksi diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari kemarin-kemarin Allah itu sudah memberikan memberikan peringatan-peringatan kepada hamba-hamba Allah. Yo apa kowe iki yo sing bener yo sedekahe, sing bener masjide kuwi sing bener. Nah, tapi kira-kira kok seperti itu sama Allah kok, apa sama makhluknya kok tidak digagas. Nah, DKI masalah corona seperti ini, dengan adanya sebuah pandemi seperti ini, maka terus mau tidak mau kan kita harus muhasabah, introspeksi. Karena apa? Karena kita di rumah sendiri, disuruh stay at home. Sekarang kan suruh stay at home, di rumah saja. Nah ini kan maksudnya kita ini adalah untuk muhasabah, introspeksi diri kita, bagaimana kita dengan Allah, muamalah ma'al khaliq dan muamalah ma'al makhluknya itu bagaimana kita disuruh introspeksi. Orang terus ning omah, alhamdulillah ning omah terus aku iso YouTubean gratis. Nah, alhamdulillah iso nge-game nganti iso ngedol dilarang lah. Apa meneh ning omah wis malah gawe masalah. Lah ibadah sama sekali malah ora tau iki ibadah. Kenapa? Aku masjidnya ditutup, wes alhamdulillah malah wes ora tau salat aku. Dudu salahku, salah masjidnya ditutup lah. Malah kita ini disuruh muhasabah sama Allah, dipaksa sama Allah untuk muhasabah, koreksi. Bagaimana? Karena waktu yang sangat tepat itu dengan kita berdiam diri di rumah ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita itu memikirkan keadaan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap anak-anak, dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dalam 24 jam itu yang kita berikan kepada Allah itu berapa jam? Dalam Allah memberikan kita sehari 24 jam, itu yang untuk Allah itu 23 jam atau 23 menit dalam satu hari. Nah, ini kita introspeksi diri. Ternyata sebetulnya ini adalah momen yang tepat untuk kita mau menghatamkan Al-Quran. Ini pas waktunya apa? Lah kita disuruh stay at home, kita coba. Dulu kita tidak pernah namanya hatam Quran, ini malah waktunya untuk kita hatam Quran. Tidak harus Ramadan kemarin, saat sekarang lanjutkan. Sering di rumahnya kita qiraatul Quran. Kita baca buku-buku agama, kita yang manfaat. Dapat kuota gratis, kuota gratis ya lumayan, alhamdulillah. Gratis orang gratis ya tetap delok Zoom, acara Jatman. Untuk melihat daripada YouTube acara-acara yang mana itu adalah banyak daripada guru-guru kita memberikan pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu melewati online seperti ini. Maka gunakan, jangan ndelok film-film ya genah jarene Habib Marmut Tohar ya genah ya orang genah. Wah iki wis malah sing ditonton sing ora cetha. Ngeprank, wah senenge ndelok nek wong ngeprank karo ngerjain orang lain sampai orangnya itu kadang nangis, kadang orangnya sampai kecewa, malah ngakak seneng. Sing nonton nganti jutaan. Tapi ilmu-ilmu agama seperti ini padha-padha ndelok YouTube padha-padha nyantai nih, ora apa-apa karo turun, sama-sama mendengarkan, sama-sama melihat lewat YouTube. Tapi kenapa kok sing
subscribe atau yang watch itu kok lebih banyak orang-orang yang ngeprank seperti itu daripada agama-agama seperti ini. Why? Tanya kenapa kepada diri kita masing-masing. Kenapa kita tidak membesarkan agama kita, tapi kita membesarkan agama-agama baru, yaitu agama prank-prank ini ya. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Maka dengan keadaan seperti ini ya kita isi waktu kita yang lebih banyak ini seperti ini ya dengan kita introspeksi diri kita, sebetulnya dalam 24 jam itu yang kita berikan kepada Allah itu berapa banyak porsinya untuk Allah. Kalau memang sedikit ya kenapa kita minta banyak sama Allah rezeki? Ya Allah, paling ono rezeki sing kuatah barokah lah nggo waktune nggo Gusti Allah sithik kok jaluke akeh lah kan aneh. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara. Baik, terima kasih para peserta muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Pada penghujung acara kita, saya tidak perlu meringkaskan apa yang disampaikan oleh Habib maupun yang ditanyakan tadi sudah cukup jelas dan dijawab. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Setelah itu kita akan tutup bersama dan nanti ada acara yang selanjutnya masih bisa diikuti ya. Baiklah, untuk kita akhiri dulu yang pengajiannya dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.